Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena kita biasanya update-update produk yang racun-racun, referensi yang kadang memang agak mahal, tapi kadang juga cukup low budget kayak yang kita bahas kali ini, dan mungkin bisa sangat membantu produksi kalian atau peminatan teknologi kalian gitu. Nah, mungkin langsung aja daripada banyak basa-basi, di sini gue kedatangan sebuah produk gear produksi lagi di ranah audio. Ya, lebih spesifik adalah sebuah mikrofon. Bukan sebuah, ada 3 buah di sini. Jadi ini adalah 3 buah produk mikrofon dari brand yang cukup fresh di telinga gue karena gue baru dengar keberadaan mereka, yaitu adalah Relacard atau Relacard. Gue nggak tahu cara penyebutannya yang benar kayak gimana, tapi kalian bisa baca sendiri. Dan di sini mereka mengirimkan 3 buah mikrofon, dimana gue cukup tertarik untuk mencicipinya karena gini, pasar mikrofon di Indonesia itu udah rame banget. Mikrofon untuk produksi untuk para konten kreator itu udah rame banget. Jadi seharusnya mereka menawarkan budget dan juga fungsi yang mampu bersaing di pasar tersebut. Karena pasar tersebut sudah sangat rame ya. Kayak yang kalian tahu, kita udah beberapa kali membahas mikrofon. Tapi ya, gue cukup pede melihat first impression-nya karena mereka punya packaging yang menurut gue agak unik dibandingkan brand-brand yang cukup low budget. Kayak kalau kita lihat, packagingnya tuh proper banget, terasa sangat high quality ya. Tapi gue berharap high quality tersebut lebih dibawa di produknya sendiri. Karena kalau kita bandingin sama kayak Mamen atau Boya, itu kan packagingnya udah berasa ya udah barang murah gitu. Di sini packagingnya terasa cukup high quality. Jadi ya kita coba aja bagaimana produknya. Kita akan buka satu persatu. Pertama kita cobain yang ini dulu. Ini adalah Relacard lavalier microphone. Jadi ini adalah clip on mic aja dan packagingnya sangat mewah ya menurut gua untuk sebuah produk yang cukup low budget. Bentar, gua ada catatan harganya, gua akan lihat dia 199.000 untuk lavalier microphone ini. Dan kita akan buka. Ini packagingnya menarik tuh. Agak niat ya. Ini juga kayak pakai magnet gitu kayaknya. Dan ada pouch. Ini termasuk niat ya, ada pouch kayak gini karena biasanya kita pakai pouch yang bentuknya kantong-kantong aja. Ini soft gitu, jadi buat kayak kalau jatuh atau semacamnya mungkin aman. Tapi isinya juga cuma clip on mic doang sih. Lalu kita dapat kartu garansi dari PT Makro Global Digital. Gua assuming mereka adalah distributor dari Relacard ini. Dan memang yang mengirimkan ke kita juga toko kamera yang bernama Makro. Kalau misalkan kalian tertarik pengen cek tokonya atau pengen lihat aja link pembelian ini, bisa cek ada di deskripsi. Dan kita lihat produknya sendiri. Oke, straight to the point, kita mendapatkan sebuah lavalier microphone. Lav mic ini untuk sebuah standalone lav mic cukup menarik menurut gua karena dia punya mekanisme kunci yang mungkin ini bisa sangat kepake kalau misalkan kalian punya sistem wireless microphone, jadi bisa digabung gitu. Cuman bedanya ini kan panjang banget karena ini didesain bukan buat wireless ya. Jadi punya bentuk yang kabelnya panjang banget. Tapi straight to the point, udah isinya hanya itu aja ya. Cuma kita dapat pouch yang cukup mewah dan juga unit mic-nya sendiri. Dan dia udah dilengkapi dengan busa peredam untuk menahan angin ya. Dan untuk penggunaannya sebenarnya simple, walaupun tadi dia anehnya di sini ada buat secure gitu ya. Kalau misalkan kalian punya sistem wireless clip on, gua rasa ini bisa kepake. Dan niat juga, di sini ada brandingnya loh. Ada print branding Relacard. Aku nggak tahu kelihatan apa enggak tuh. Tapi ada print brandingnya gitu, Relacard. Dan cara makainya adalah kita tinggal colok aja kalau kalian punya kamera. Nah, colok. Ini juga kabelnya tipenya yang udah TRS ya. Jadi menggunakan dia menggunakan kabel TRS, jadi dia punya 2 strip. Dan ini kalau dicolok ke kamera itu harusnya langsung connect. Ini cuma buat meraktekin aja ya kamera ini. Jadi gua nggak ngerekam pakai dia karena baterainya habis. Dan kalian tinggal pakai si clip on-nya mau dari dalam atau kalau kayak gua lagi pengen ngetes doang, kita bisa langsung cantolin aja. Dan mungkin kita tes dulu kualitas suaranya.
Oke, ini adalah pengetesan audio dari lavalier microphone-nya Relacard. Jadi kita langsung praktekin dan ini dicolok langsung ke kamera utama kita. Simple, tanpa perlu adapter dan lain sebagainya karena dia sudah menggunakan jack TRS, tinggal colok ke kamera dan kayak gini adalah hasil suaranya. Nanti kita akan tes juga dua mic yang selanjutnya, tapi ya ini untuk lavalier kita buka produk yang lain. Oke, selanjutnya kita coba yang on camera mic, yaitu adalah semacam shotgun microphone ya. Atau mereka sih menyebutnya portable camera microphone, professional sound for vlogger, filmmaker, musician, podcaster. Jadi cukup banyak ya penggunaannya, tapi di sini cukup menarik karena dia bisa pakai adapter. Gue nggak tahu ini adapter dari si GoPro atau di dianya juga dapet, tapi ya berarti dia bisa berfungsi ke sana juga. Kita lihat di sini fungsinya bisa buat smartphone, kamera, compact size. Bisa buat smartphone, kamera, lalu dia berukuran compact dan juga punya shock mount atau suspension mount. Jadi kalau misalkan getar dia nggak akan terlalu jadi keabsorb gitu dengan si shock mount ini. Nanti langsung aja kita lihat on praktek seperti apa. Kita akan dapat sebuah hard case. Ini lebih dahsyat lagi ya. Bentar, gua harus cek dulu. Dia berada di harga Rp349.000 untuk Relacard MU1. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk beli, silahkan cek aja link yang ada di deskripsi. Tapi ya, di harga tersebut, berapa sih tadi? 349.000 ya? Sangat-sangat niat ya sebenarnya. Kita akan buka. Warranty card. Lagi dari PT Makro Global Digital. Komplit sekali. Kita bahkan mendapatkan sebuah bulu kucing yang gede banget. Sebentar, gue masukin lagi. Pas gue buka tadi, package-nya menurut gue terlalu mewah ya untuk harga tersebut. Kalian bisa lihat nih dia pakai hard case. Lalu kalian lihat di sini ada dead cat, bukan kucing mati tapi ada bulu kucing untuk noise filter gitu kan, wind noise filter. Lalu ini untuk mikrofonnya sendiri. Bentar, kita sambil keluarin. Mikrofonnya juga metal. Walaupun bobotnya sebenarnya cukup enteng, tapi paling nggak dia punya housing metal yang kalau nggak salah kalau kita baca di sini, mana ya tadi ya? Nggak ada lagi. Mungkin gue baca di website kali ya. Tapi housing metal ini diklaim bisa mengurangi intervensi dari sinyal-sinyal gitu. Walaupun dia bukan wireless, tapi memang biasanya audio bisa terintervensi kalau misalkan lagi ada sinyal-sinyal yang cukup problem gitu kan. Dan ya, katanya sih housing metal ini bisa mencegah itu. Tapi paling nggak dari segi build quality, it's a big deal. Lalu kita dapat shock mount. Shock mountnya masih plastik, terasa plastik tapi terasa cukup kokoh dan proper sebuah shock mount ya. Kalian bisa lihat tuh dia pakai karet gitu. Jadi kalau misalkan kalian getar dia nggak akan yang kayak gedeg gitu suaranya, dia akan keabsorb getarannya oleh si shock mountnya ini. Cukup menarik dan dia punya aksen warna yang menurut gua agak menarik gitu dengan warna merah hitam gini, jadi nggak berasa terlalu murah juga. Lalu ini ada dead cat, nanti kita coba dan kita langsung dapat dua kabel dan dia dijelasin loh, gue suka nih. Dia benar-benar dibagi, yang atas adalah buat ke kamera, kabel dengan ujung TRS, dan yang bawah adalah yang satunya TRS, lalu bagian abu-abunya ini TRRS dan dikasih label tuh ya, dikasih tahu kalau ini adalah untuk ke handphone yang menggunakan jack 3,5. Gue suka detail mereka memberikan infonya juga pada orang-orang gitu, mana yang TRS, mana yang TRRS. Kadang kan kita harus lihat dari ininya aja. Kalau misalkan nggak ada labelnya, kalian akan lihat dari ujungnya ini. Jadi kalau dua-duanya ujungnya strip 2 itu adalah untuk ke kamera, yang satunya ujungnya strip 3 kayak gini nih, yang abu-abu strip 3 itu berarti untuk disambungkan ke handphone atau mobile device yang menggunakan jack 3,5 mm. Lalu kita dapat parts juga, mungkin ini karet untuk shock mountnya ya. Kalau misalkan kalian nggak suka warna merah, kita dapat warna hitam juga, atau ada spare juga warna merah kalau misalkan yang ini kenapa-napa. Itu menarik, jarang banget ada gear-gear yang cukup budget dan memberikan spare seperti ini. Karena ya gear budget gitu kan, maksud gue kita pun nggak expecting dia akan selamanya bagus gitu karetnya. Jadi dengan ada spare-nya ini menurut gue itu merupakan nilai plus juga. Tapi yang paling utama nilai plusnya gue rasa adalah si ini ya. Dapat sebuah case, hard case gitu. Lalu bagaimana penggunaannya? Harusnya sih dia tinggal dipasang di gampang. Lalu dengan shock mountnya ini kita pasang pada hot shoe kamera dan kita bisa kencengin. Ini juga buat muternya cukup gede ya, jadi gue nggak terlalu kesulitan gitu. Kadang kalau yang terlalu kecil tuh
licin dan agak susah buat diakses. Nah ini buat diputer gampang, bahkan sampai buat ngencengin aja tuh enak, dan nyabutnya juga jadi gampang gitu dengan lingkarannya cukup gede kayak gini. Dan ya udah kayak gini, kita tinggal colok kabelnya, pilih salah satu kalau mau ke HP atau ke kamera, dan suara harusnya udah terekam. Sekarang kita tes lagi bagaimana suaranya kalau direkam langsung ke kamera. Tapi kita nggak rekam ke kamera ini karena kayak yang gue bilang baterainya habis, kita langsung ke kamera utama. Oke, ini adalah pengetesan suara yang dihasilkan oleh Relacard Shotgun Mic ini. Jadi suaranya benar-benar dari sini. Jadi ini direkam langsung menggunakan kabel aux yang agak panjang. Jadi kabelnya gue ganti dulu, nggak pakai kabel bawaan dia. Walaupun dia cukup panjang sebenarnya, cuman kamera utama kita agak terlalu jauh. Jadi kabelnya diganti dulu pakai kabel aux, dan itu bisa jadi note kalian juga. Jadi kalau kalian kehilangan kabel atau gimana, kabel TRS itu bisa diganti pakai kabel aux. Dan ya, ini suara yang dihasilkan silahkan kalian nilai. Ini tanpa windshield. Jadi kalau gue tiup harusnya agak noise. Dan ya, kita akan coba pasangin ini. Dan harusnya dengan si dead cat ini suaranya lebih aman dari angin. Jadi halo teman-teman semua, kembali lagi ke, ya misalkan kalau kalian orang-orang dengan nafas yang cukup berat gitu kan, atau lagi ngos-ngosan, kalau kalian ngevlog kan kayak balik lagi di video gua, dan aman nih kayak. Nah ya, jadi itu kegunaan dari dead cat. Ini cukup menarik, dead catnya juga sebenarnya agak besar ya dari perkiraan gua untuk sebuah mikrofon sekecil ini. Jadi ini dead cat yang terlihat cukup besar, dan ya ini dia mikrofonnya. Bagaimana kualitas suaranya? Gua rasa kalian bisa menilai sendiri. Dan sekarang kita akan moving ke produk yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita punya produk Relacard Mi Passport. Gue nggak tahu kenapa namanya Mi Passport. Itu agak membingungkan untuk sebuah mikrofon, jujur aja. Tapi ini produk yang juga sangat menarik karena setelah gue searching si namanya ini, dia menawarkan produk yang bentuknya mirip dengan Rode Wireless Go, tapi dengan harga yang jauh di bawahnya, yaitu dia berada di harga Rp1.490.000 aja. Kita akan lihat produknya. Packagingnya juga kayak eksklusif banget ya, nggak kelihatan kayak mikrofon gitu, nggak straight to the point. Ini sebuah mikrofon kayak dibuat terlihat mewah. Lalu ini kita dapat transmitter dan juga receiver. Kita akan buka. Yap, bentuknya kotak, sangat mirip dengan Rode Wireless Go. Dan ya, ini dia Relacard Mi Passport. Dia sudah menggunakan USB Type-C untuk pengecasan. Lalu ini ada port untuk audio, entah ini output atau input ya. Tapi kenapa dua-duanya ada ya? Oh, ini adalah transmitter karena dia punya mikrofon juga built-in. Jadi kalau kalian nggak pakai clip-on-nya, kalian bisa langsung gantungin aja si mic-nya ini mungkin di baju kalian atau di jaket kayak gini. Dan kalian bisa langsung ngomong karena dia udah ada built-in mic-nya. Persis seperti si Rode gitu kan, di harga yang jauh lebih murah. Dan kita coba nyalain. Ini dia ada beberapa tombol juga, tapi gue belum tahu fungsinya. Kita nyalain. Dia menarik. Karena di receivernya yang kita pasang ke kamera nanti, misalkan gue langsung praktekin aja. Misalkan kita pasang sini. Jadi dia ukuran si klip. Klipnya ini juga merupakan ukuran ukuran hot shoe. Jadi kalian bisa langsung pasang di hot shoe kayak gini. Dan sebagai kamera operator, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa ngecek total baterai yang ada di receiver dan juga yang ada di transmitter. Jadi kalian bisa pantau kalau baterai yang terpasang di talent kalian itu udah sisa sedikit nih si transmitter, kalian bisa lihat di sini. Oh, baterainya udah sedikit. Jadi kita harus hati-hati, harus ganti. Dan ya, itu fungsi yang cukup menarik. Oh, ini ada tulisannya sih. Ini buat DB dan juga ada buat synchronize. Kalau kalian kelihatan tuh logonya, gue nggak tahu sih kelihatan atau enggak. Kita lihat lagi aksesoris yang dibawa mungkin. Dari segi build quality sih sebenarnya masih terasa cukup plastiki ya, tapi paling nggak cukup solid. Dan ya, dengan dia plastik jadi cukup enteng juga kalau jatuh kayak tadi, jadi nggak ngeri-ngeri amat gitu. Sedikit pembelaan buat gua. Dan ya, kita dapat bulu kucing juga untuk mikrofon bawaannya. Jadi dia di sini kalian bisa lihat ya, ada lubang gitu, di sini juga ada
Gue nggak tahu yang di sini kelihatan atau enggak, ada kayak buat ceklikannya gitu. Jadi kita pasang. Wow, menarik ya. Tapi dia harusnya, nanti kita tes, karena harusnya dia bisa menahan angin juga dari situ. Sungguh aksesoris yang menarik. Dan kalian bisa lihat ya, di dalamnya juga cukup masif gitu kan, banyak banget. Ini kita dapat USB, gua rasa ini kebanyakan ya. Kenapa kita punya 2? Tapi gua nggak tahu apakah memang ini yang didapatkan, cuman ini kabel USB di sampel gua ada 2, gua nggak tahu, tapi kalian lebih baik expecting 1, tapi di sini ada 2. Lalu kita dapat kabel seperti tadi dikasih label, ini TRS dan juga TRRS, bentuknya sama persis, bener-bener kabel dengan aksen yang sama juga. Lalu kita dapat buku manual, mungkin kartu garansi lagi dari PT Makro Global Digital, dan kita dapat soft case. Ini soft case kali ya, bukan pouch. Karena kalau pouch itu kan bentuknya kantong doang, dia lebih tuh, dan empuk-empuk juga gitu, lumayan. Jadi cukup aman, kita bisa bawa set, dan ininya juga, dan beserta aksesoris-aksesoris lainnya menggunakan si pouch atau soft case-nya ini. Kita berarti tidak mendapatkan clip-on mic di sini. Gue tidak menemukan aksesoris clip-on mic-nya. Jadi kita dapat si transmitter dan si receiver-nya aja. Mikrofonnya mikrofon bawaan di sini. Walaupun kalau kalian pengen pakai, berarti dia harusnya bisa pakai clip-on. Nanti kita tes juga pakai clip-on-nya yang tadi, apakah dia bisa kepasang atau enggak. Tapi ya, sekarang kita tes dulu bagaimana kualitas suaranya. Oke, yang kalian dengar sekarang adalah suara yang ditangkap menggunakan si Lav Mic yang pertama kita unboxing tadi, tapi kita sambungin menggunakan Mi Passport ini. Jadi dia wireless sekarang, dia menggunakan transmitter dan receivernya ada di kamera utama di Fujifilm X-T3 kita. Jadi silahkan kalian nilai bagaimana kualitas suaranya. Sorry kalau misalkan ada suara-suara kipas ya, karena kita menggunakan kipas di atas ini untuk ngademin si X-T30 biar nggak overheat. Dan ya, itu dia. Ini dari clip-on-nya. Tapi tanpa clip-on pun kita bisa menggunakan mikrofon built-in yang ada di transmitternya, ada di sini. Tapi dia suaranya harusnya lebih lebar ya nangkapnya, nggak seperti mic clip-on yang kita taruh di sini. Jadi suaranya harusnya agak lebih luas. Tapi ya silahkan kalian nilai bagaimana kualitas suaranya. Dan yang menarik, dia juga dapat sebuah windshield gitu, sebuah dead cat. Jadi kalau misalkan kalian napasnya agak kenceng ya kayak itu harusnya cukup noise ke sini, tapi kita punya dead cat, jadi kita tinggal pasang dan harusnya jauh lebih baik. Jadi kalau misalkan kita ngomong cukup dekat, suara napas akan ketahan, atau mungkin kalau kita lagi berada di luar ruangan yang anginnya cukup kenceng, suara juga harusnya cukup ketahan. Dan ya, itu aja. Mungkin setelah ini kita akan tes penggunaan si mikrofon ini di luar, biar kita tahu bagaimana performa dari jaraknya. Karena ini mic yang tanpa antena sama sekali. Oke, ini pengetesan dari mikrofon Relacard Mi Passport. Jadi kita nggak pakai clip on sekarang, langsung aja di transmitternya. Dan ini udah pakai windshield juga, jadi kalau nggak itu suaranya harusnya lebih aman. Tapi sekarang yang penting adalah kita pengen ngetes jaraknya. Sekarang nanti kalau misalkan suaranya udah mulai putus-putus, boleh melambaikan tangan, tapi gua coba mundur. Sebenarnya sih ini mikrofon yang cukup menarik karena dia nggak pakai antena sama sekali, jadi gua nggak expect kualitasnya cukup bagus juga. Dan ini jarak yang menurut gua udah cukup jauh dengan sebuah mikrofon sekecil ini tanpa antena sama sekali. Dan mungkin gua muter-muter dikit, harusnya dia agak terganggu. Aman? Masih aman? Wah. Dan ya, ini gua masih mundur lebih jauh lagi, lalu gua ketok-ketok biar kalian lihat kalau suaranya dari si mikrofon ini. Dan masih aman kah? Wah, cakep juga. Dan yang gue masih mundur lagi, kita coba agak jauh, coba gue ngeliat ke sekali lagi, masih aman. Serius? Oke, gue mundur ini bang, mundur ini. Nah, udah berarti tuh udah terganggu dan kita balik lagi. Tapi ini sekarang udah aman lagi harusnya ya. Dan untuk sebuah mic kecil dengan ukuran yang sangat compact, tidak ada antena sama sekali, lalu kita bisa pakai windshield juga di sini, atau penggunaan normalnya sih bisa gini. Nah, biasanya digantung, cuma ini gue nggak ada sleting, jadi kita gantungnya agak terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa. Aman kan? Bentar. Nah ya, kayak gini gue bisa sambil ngomong. Dan
gue cukup amazed dengan kualitas sinyal yang diberikan dengan jarak itu jauh banget loh. Ya cukup jauh ya dibanding kita biasa ngetes mic lainnya, ini termasuk yang jauh banget dan ternyata memberikan kualitas sinyal yang cukup stabil. Oke. Jadi menurut gue Relacard atau ya bagaimanapun penyebutannya, menurut gue wajib juga buat kalian lirik, apalagi dengan price point yang diberikan tadi. Kalau kita bandingin aja kayak sama Mamen juga cukup murah tapi dia nggak punya mic di sininya ya, nggak punya mic secara internal di transmitter. Jadi kalian harus banget pakai clip on terus. Sedangkan kalau ini ya kalian lebih gampang karena di transmitter udah langsung ada mic, kalian bisa handheld, kalian bisa jepit. Jadi banyak banget kegunaannya dan menurut gua cukup wajib untuk kalian lirik juga. Tapi balik lagi, semua keputusan berada di tangan kalian. Kalian yang punya budget, kalian punya kebutuhan dan kalian harus menyesuaikan dengan kebutuhan kalian sendiri. Apalagi ini di transmitternya pun ada dead catnya ya, aksesorisnya, jadi kena angin yang mantep harusnya masih tetap aman. Dan itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga ini bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat kalian. Dan ya udah kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan silahkan taruh semuanya di kolom komentar. Sorry nih, gue udah kering banget nih mulut gue ya. Dan kalau kalian tertarik buat beli silahkan cek toko Makro, linknya udah ada di deskripsi, per produknya udah gue kasih juga. Jadi kalau kalian kepo langsung aja meluncur ke sana. Dan ya itu aja kayak biasa, jangan lupa buat like videonya kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin yang mulutnya sudah, kalian harusnya terlihat secara fisik mulut gue kering ya. Dan ya jangan lupa untuk berkarya.